Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin diskusi santai selama 1 jam. Resman dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan bekerja sama dengan POGI dan LIDI Surabaya. Hari ini atau tas kali ini menghadirkan atau bertemakan dari veto maternal, yakni konsekuensi dari SC jangka pendek dan jangka panjang untuk keluaran morbiditas pada maternalnya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama Ketua Departemen Ujin, Dr. Brahmana Skandar, dan juga guru kita semuanya yaitu Profesor Eri Gumilar selaku narasumber bersama Dr. Rusi Aditya Arnanda dan nanti juga akan dimoderatori oleh Dr. Protayuni. Dan seperti biasa kami persilakan kepada seluruh staf untuk bisa atau seluruh peserta untuk bisa mengikuti acara dengan bisa bertanya dengan kolom Q&A atau dengan kolom chat atau bisa diskusi langsung dengan melalui narasumber langsung dengan bertanya atau raise hand. Dan seperti biasa sebelum kita mulai acara kami persilakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen bisa memberikan sambutan. Monggo Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati guru saya, Prof. Dr. Eri Gumilar. Selamat pagi, Prof. Kemudian ini sejawat-sejawat yang luar biasa, Dr. Rosi, sebentar lagi PhD, Bismillah. Kemudian Dr. Kurota, luar biasa, bentar lagi ngambil S3 juga ya. Kemudian Dr. Arif Tunjung Seto, Dr. Ari, Dr. Pandu, yang awal acara dari minggu ke minggu. Sudah edisi ke-187 begitu ya. Topiknya pada pagi hari ini bagus karena operasi sesar ya. Operasi sesar itu kira-kira suatu prosedur yang paling banyak dilakukan oleh SPOG gitu ya. Dan saya belum menyapa para sejawat semua. Terima kasih untuk selalu mengikuti acara TAS. Mudah-mudahan semakin bermanfaat ke depan sampai seri 1000, seri 2000 gitu ya. Kembali ke topik mengenai operasi sesar. Jadi operasi sesar itu suatu prosedur, ada dua prosedur yang paling banyak dilakukan di bidang oksigen itu. Satu adalah operasi sesar, kedua histerektomi in the world ya. Dan itu ternyata dampaknya bukan hanya jangka pendek, ternyata juga jangka panjang. Nah, di sisi lain ya, sisi lain saya menginformasikan bahwa nanti layanan kesehatan 2025 itu landscape-nya berubah total ya. Artinya rumah sakit ABCD itu hanya menggambarkan size, ukuran, dan itu hanya dipakai pada saat perizinan ya. Artinya apa? Untuk layanan rujukan tidak lagi harus dari D ke C ke B ke A, tidak lagi. Tetapi rumah sakit yang lebih kompeten untuk melakukan prosedur itu ya. Siapa tahu ada rumah sakit khusus untuk operasi sesar dengan segala aspeknya. Wah, luar biasa ya. Kemudian Dr. Rossi ada rumah sakit khusus plasenta akreta. Itu luar biasa. Bahkan misalnya ada rumah sakit khusus plasenta akreta gitu ya, itu nanti ada rumah sakit tipe A, itu tipe A itu menggambarkan ukuran saja. Tetapi ternyata rumah sakit khusus plasenta akreta itu lebih kompeten, maka dirujuk ke rumah sakit khusus plasenta akreta. Dan itu plafonnya plafon tersier karena dia melakukan tindakan tertinggi untuk di sana. Jadi landscape-nya kira-kira demikian, landscape-nya ke depan itu ya. Nggak lama, 1 tahun masa peralihannya itu ya. Jadi memang berdinamika terus, kita mudah-mudahan selalu lebih maju. Demikian omong-omong singkat gitu ya, omong-omong singkat gitu ya. Nanti dilanjut saja, mudah-mudahan kita mendapat wawasan dari para expert di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Matur nuwun Dr. Brahmana, Ketua Departemen Obgyn dan untuk membersihkan waktu sekali lagi tapi monggo bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan meskipun mungkin topik bahasanya belum dimulai melalui kolom Q&A atau dengan fitur chat atau bisa raise hand untuk bisa live diskusi langsung dengan narasumber dan moderator. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Purota untuk bisa membawakan acara sebagai moderator. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Seto. Terima kasih pada Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen. Nah, pada edisi tes kali ini, yaitu dari bidang maternal, tentunya materi atau diskusi, jadi banyak diskusi ya, untuk masalah seksi cesarean ini merupakan suatu diskusi yang challenging ya, karena memang itu ternyata dampaknya tidak hanya pada beberapa hari saja, bisa juga pada beberapa bulan, tahun, ataupun kehamilan dari ibu hamil yang selanjutnya. Tidak memperpanjang lagi waktu, mungkin saya mengundang untuk
pemateri yang pertama pada guru kami, Profesor Dr. Eri Gumilar, SPOG Konsultan Setiap maternal untuk sedikit memberikan insight ya Prof ya terkait dengan masalah SD dan dampaknya jangka pendek dan jangka panjang dari SD ini sendiri. Pada Prof Eri kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi Dr. Seto, kemudian juga ini Kepala Ketua Departemen, pimpinan kami Dr. Brahmana. Alhamdulillah saya berjumpa di sini. Jadi teman-teman tentu saja ini sampai sekarang sudah tercatat berapa ini yang masuk ya? Berapa ini? 97 mungkin masih menyusul ya. Tadi sudah diutarakan oleh Dr. Brahmana, sangat menarik sekali ya, bahwa yang terkait dengan topik kita ini, plasenta kereta, ya tidak lepas dari pandangan kita ke depan. Yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, landscape, ya, jadi pelayanan rumah sakit ke depan, memang betul, mungkin sudah harus berubah konsepnya ya, tidak lagi seperti struktur yang klasik dari D ke C terus ke B ini ke A. Mungkin dengan katakanlah dengan pemikiran keselamatan ibu diantaranya ya itu sudah harus langsung itu yang dikatakan tadi landscape pelayanan kesehatan. Jadi bisa saja ya dicontohkan nanti ada pusat rujukan plasenta kereta udah langsung gitu ya. Saya kira bisa terjadi ini. Ya. Apalagi masalahnya di Indonesia sampai ya menit sekarang terakhir ini, aduh, nggak pernah selesai. Sama di Dr. Stong. Izinkan saya mungkin 3-4 slide ya Dr. Kur sebagai ketua, sebagai moderator. Tolong slide-nya dulu. Ya. Nanti supaya Dr. Rosi jumlah slide-nya lebih banyak misalnya. Mungkin saya pilihkan dulu, ya ini. Etika profesi ya. Di antaranya saya garis bawahi yang nomor 2 ini sikap terhadap indikasi seksus sesarian. Slide berikutnya. Nah, jadi di sini itu ada indikasinya. Sesar itu ada indikasinya. Slide berikutnya coba. Nah, ini saya ambilkan cukup lama ini, tapi harusnya kita perhatikan, kita berikan perhatian yang serius ini. Bahwa Prof. Diran pada tahun 2011 ya, itu memberikan suatu konsep mengingatkan kepada kita dari aspek etik dan moral. Sekarang profesi itu sangat depend absolutely to moral and ethic. It's not only what is motor skill, bukan, harus ada etik dan moral. Coba slide berikutnya. Ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi di sini bahwa sesar itu ada indikasinya sudah jelas. Belum lagi cesarean by the request. Waduh, ditambah lagi. Jadi coba saya ingin mengingatkan lagi kembali lagi ke tadi Prof. Diran. Nah, itu sudah disusun di panduan etika dan profesi bahwa cesarean by the request itu adalah yang diinginkan oleh pasien. Ya. Kalau didefinisikan, 1, tidak ada indikasi, 2, pasien dalam keadaan not in labor, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kewajiban saya sebagai dokter 3 zaman ini harus memberikan sesuatu juga kepada yang muda-muda bahwa klinisi itu boleh menolak cesarean by the request. Karena tidak sesuai dengan hati nurani, karena tidak sesuai dengan panduan etik dan profesi. Itu dia. Baik, slide berikutnya, saya mungkin 2 slide nanti akan diperdalam lagi oleh Dr. Rosi. Ini demikian populernya sehingga ada istilah abdominal episiotomi. Harusnya episiotomi itu ya di vagina, tapi di abdominal. Saking sering. Slide berikutnya, menimbulkan biaya yang tinggi sekali, overlook cost of the rising cesarean rate. Tidak saja meningkat, tapi waduh biayanya.
dan menimbulkan ya ini placenta atreta dan cesarean scale. Nanti Dr. Rossi lebih detail. Slide berikutnya. Nah, ini gambarannya ya. Slide berikutnya. Ini ya. Jadi saya ingin mengingatkan di sini, tapi alhamdulillah lumayan sekarang sudah mulai ada atensi, sudah mulai meningkat perhatian dari teman-teman yang ada di hulu ya. Jadi ingat maksudnya every post cesarean pregnant, kalau ibunya sudah amenorrhea planotes positif, jangan lupa ditanyakan yang dulu itu ternyata post cesarean. Nah, jadi sudah langsung aja to the point, lakukan transvaginal, cari gestational sac ada apa enggak, kalau ada dia di mana, di endometrial thickness apa enggak ya, apalagi ini post cesarean ya, besarnya ini sesarnya itu squilenya itu sudah ada, pasti kelihatan dengan transvaginal. Nah, intinya apakah lokasi gestational sac itu ada di situ apa enggak. Slide berikutnya. Ini yang tadi ya, yang saya ingatkan bahwa demikian tingginya sesar kita karena juga menyebabkan tingginya apa namanya akhirnya konsekuensinya berupa akreta ya. Mulai dari adenomyosis, fibrosis, inflamasi, mudah-mudahan nanti Dr. Rossi cukup waktu untuk menjelaskan. Baik, mungkin 2 slide terakhir. Nah, ini gambarnya ya. Jadi pasti tidak lepas dari cesarean scar defect. Katakan NIS, ada istilah lain lagi Pak, ismosel, NIS. Jadi jelas sekali lokasinya di sini ya, kelihatan di sini. Malah sekarang saya cek, Cina sudah mengeluarkan publikasi ya, every post cesarean is not a longer later. Dalam waktu 2 bulan setelah post-seksio itu sudah diobservasi apakah ada cesarean scar defect apa enggak. Sehingga kalau enggak ya enggak boleh hamil. Jadi begitu loh. Ini gambar. Slide berikutnya mungkin terakhir. Jangan lupa ada satu faktor lain yang menyebabkan ya, tadi CSD itu cesarean scar defect itu terjadi, yaitu yang disebut wound healing. Jadi wound healing ini ya, within 1 week after cesareans, the quality-nya itu bisa betul-betul diobservasi pada waktu di ruangan sebelum KLS itu ya. Jadi di sini satu kita harus pahami dulu apa itu wound healing. Itu ada 4 stage: hemostasis, inflammatory, proliferative, remodeling. Jadi kalau ini tidak jalan, nah ini jadi apa? Cesarean scar defect ini. Ya, terus tadi itu. Sehingga ini pun saya contohkan salah satu ya, tidak saja teknik menjahit dan sebagainya, tapi juga nutrisi pasien yang harus diperhatikan. Baik, saya sampai di sini, Dr. Kur. Saya kembalikan ke Dr. Kur. Ada berapa menit tadi yang mungkin? Sampai 5 menit ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Eri untuk pembukaannya. Oke, kita lanjutkan dulu materi yang akan diberikan oleh Dr. Rossi. Kami sampaikan kepada para peserta, jika ada pertanyaan bisa disematkan atau diketikkan di chat, nanti akan kami bacakan di akhir setelah pemberian materi. Ya, baik, kepada Dr. Rossi kami persilahkan. Izin share ya. Ya, kelihatan slide saya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kita sedang membahas hal yang mungkin puluhan atau ribuan kali dilakukan oleh Opjin ya. Banyak hal yang paling banyak dilakukan oleh Opjin. Sehingga sebenarnya karena saking banyaknya yang menganggap bahwa tindakan seksio sesaria itu nggak berubah atau akan tetap saja sampai ratusan tahun ke depan bahkan ya. Sebenarnya ada banyak hal yang baru ya di seksio cesarea. Sebenarnya saya ingin sedikit membahas tidak cuma luaran, tapi insiden.
meningkat di dunia, tetap di dunia meningkat, bahkan ditengarai bahwa angka rata-rata secara global itu diprediksi akan mencapai 30% pada tahun 2030. Jadi tambah lama tambah naik di seluruh dunia. Sedangkan kalau kita lihat areanya Asia Tenggara, ya Southeast Asia ini yang orange, ya sama, yang orange ini juga menaik, ya insidennya naik, dan kalau Timur Tengah lebih tinggi. Nah, dari literatur lain juga menyebutkan bahwa kenaikannya itu meningkat tajam, ya. Kita lihat dari 0,8 per 1000 persalinan tahun 1980 ke 3, jadi naik 3 kali lipat. Dan ini harusnya menjadi sebuah perhatian, ya. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, ini ada penelitian, saya lupa tahun 2018 atau 2019 ya, di Indonesia, yang meneliti orang luar. Kita melihat bahwa dia mengambil secara random, ya, di beberapa center, di beberapa rumah sakit, baik di kota besar ataupun kota kecil. Kalau kita lihat bahwa insidennya seksio naik 3 kali lipat, ya. Ini hampir angkanya hampir sama seperti angka yang pernah dilaporkan dari literatur tadi, ya, naik lebih dari 3 kali lipat. Dan kita lihat ada tren yang berbeda mungkin, ya, dibandingkan dengan negara lain, ya. Kita lihat bahwa perkotaan itu lebih tinggi kejadiannya tidak daripada area yang terpencil. Yang berikutnya, dan hubungannya ternyata hubungan dengan sosioekonomi yang mampu, ternyata bukan yang tidak mampu, ya, kalau di Indonesia, ya. Dan data lain juga menunjukkan bahwa rata-rata angka seksio itu lebih tinggi pada private section atau rumah sakit swasta dibandingkan rumah sakit pemerintah. Nah, ini fenomena yang mungkin kita sudah bisa mencurigai ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari faktor apa, dokternya kerja di banyak rumah sakit, faktor mungkin ada faktor permintaan dari pasien, terus faktor-faktor lain yang mungkin, ya, seperti BPJS dan lain-lain. Nah, yang mungkin itu sebenarnya belum 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 bisa kita teliti dengan baik karena memang untuk mencari datanya sangat susah sekali. Sehingga kalau kita lihat dari data Menteri Kesehatan, ya, dari data Kemenkes itu angka SC kita itu sekitar 20%. Nah, angka SC kita itu sekitar 20%. Dari publikasi juga rata-rata ngomong, ya, tadi yang paling baru 18%. Dari data BPJS mengucapkan pernah menyebutkan bahwa angka seksio kita sekitar 60%. Tapi sebenarnya kita nggak punya data sebenarnya karena tidak semua data tercover oleh Menkes dan tidak semua data tercover oleh BPJS. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa outcome luaran tuh pasti ada. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa kok bekas seksi itu menjadi masalah, ya. Mungkin kalau ini saya coba simpulkan ada 6 faktor sebenarnya kalau mau lihat dari beberapa gambaran, mungkin bisa dilihat dari jurnal yang seperti saya share. Jadi yang pertama itu insinya terlalu bawah. Yang kedua itu nutup uterusnya itu enggak nutup dengan baik, enggak aproksimasinya kurang baik, ya. Terus penggunaan locking suture mungkin istilah Veston seperti itu, ya. Dan ada inadequate hemostasis yang menyebabkan inflamasi, jadi ada perdarahan-perdarahan minor itu dibiarkan saja. Dan retrofleksi uterus dan gangguan dari faktor seperti faktor maternal. Ini contoh gambaran dari penelitian, ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri atas itu perbedaan antara insisinya kalau di saat dalam kondisi infartu, ya, pada kondisi infartu atau bahkan tidak dalam kondisi infartu tapi insisinya sangat ke bawah sekali. Dan ini kita bisa lihat penyembuhannya nanti antara serviks dengan miometrium, dan ini sebenarnya kasus kita cukup banyak, ya. Dan kalau umpamanya kami evaluasi pasien-pasien dengan bekas seksio yang belum hamil atau hamil trimester pertama, rata-rata skarnya itu selalu berada di antara serviks dan juga miometrium. Padahal dua area tersebut memiliki histopatologi yang berbeda sehingga penyembuhannya biasanya kurang optimal. Dibandingkan dengan irisan yang atas, ya, agak atas sedikit, itu
insisi penyembuhannya itu antar miometrium sehingga ada kemungkinan untuk penyembuhannya jauh lebih bagus dibandingkan kalau insisinya lebih bawah. Terus yang kedua tentang incomplete closure, uterine closure. Rata-rata kalau kita perhatikan, kita melakukan nutup uterus ini harus hati-hati. Kenapa? Kalau bisa area bawah, ya, area bawah itu perlu direkatkan sehingga mungkin untuk kasus seperti ini mungkin 2 layer jauh lebih bagus dibandingkan 1 layer untuk apa namanya melakukan penutupan uterus. Kenapa? Karena kalau seandainya ini ada regangan hanya atas yang dilakukan apa namanya penutupan uterus, yang di bawah tidak ada interaksi sehingga akan menyebabkan terbentuknya niche yang sangat lebar. Nah, ini beberapa luaran ya, luaran pada seksius cesarea sebenarnya dari meta analisis. Kalau kita lihat dari beberapa publikasi, semua hubungannya dengan abnormal uterine bleeding atau spotting, dan juga ada nyeri dari panggul. Jadi ada 2 hal yang jadi perhatian di sini, yaitu abnormal uterine bleeding dan juga nyeri panggul. Nah, yang berikutnya kalau seandainya terjadi eh, apa pada hubungan dengan proses kehamilan, paling sering adalah infertility, lumayan. 10 penelitian menyebutkan terjadinya infertility akibat dari bekas seksio yang kurang bagus. Nah, dan kalau seandainya kita lihat kalau berhasil hamil, luaran yang paling sering yaitu uterine dehiscence, uterine rupture, dan juga placenta accreta. Jadi sebenarnya outcome-nya banyak sekali luarannya. Nah, ini yang terjadi. Kita bandingkan ya, perbandingan bekas seksual pertama 2 kali dan lebih dari 3 kali ya. Kita lihat bahwa hubungannya dengan miometrium. Jadi semakin banyak miometriumnya, apa semakin banyak bekas seksio, berarti miometriumnya ini akan digantikan oleh jaringan fibrosis ya. Sebenarnya bukan jaringan sehat. Mungkin ini yang ditengarai ada apa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya komplikasi pada ginekologi ataupun kalau seandainya terjadi kehamilan. Yang sebelah kanan ini contoh histeroskopi pada kasus-kasus abnormal uterine bleeding karena faktor bekas seksio. Kita bisa melihat didapatkan adanya dilatasi, ya ada varises ya, ada dilatasi di area niche. Dan ini yang sering menyebabkan apa namanya vaskularnya karena dia neovaskularisasi, otomatis dia lebih rapuh. Nah, ini yang sering menyebabkan dia apa namanya keluhannya adalah spotting atau abnormal uterine bleeding. Nah, ini beberapa rekomendasi ya, dari penelitian ya. Kalau kita lihat rekomendasi ini ada penelitian yang bagus dengan randomized control trial dibandingkan dia membandingkan antara 4 jenis teknik operasi ini ya. Yang pertama 3 jenis. Yang pertama itu full thickness ya, 1 layer full thickness continuous tidak pakai interlocking. Yang kedua ini dia ini full thickness lalu sambil diberikan apa namanya traksi. Yang ketiga ini 2 layer, 2 layer ya dari bahan dalam sampai luaran. Ternyata outcome-nya lebih bagus untuk kejadian apa namanya tebal tebal residual miometral thickness-nya itu lebih bagus pada kasus-kasus yang 2 layer, yang C sama D. Nah, dibandingkan teknik yang full layer. Lalu ada penelitian lain yang menyebutkan, nah ini juga sama penelitiannya 1 layer versus 2 layer sama. Kita bandingkan ternyata untuk kejadian akreta tidak bermakna, tetapi untuk tebal tipisnya sebenarnya lebih bagus yang 2 layer dibandingkan 1 layer. Dan perlu diketahui juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa interlocking sutur itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan niche-nya lebih besar. Jadi direkomendasikan pada penelitian ini bahwa penelitiannya apa untuk menutup uterus itu yang lapisan pertama itu menggunakan continuous. Nah, selain itu sekarang kita memasuki era baru sebenarnya karena semakin meningkatnya kejadian plasenta akreta, semakin meningkatnya angka seksio cesarea dan bahkan semakin meningkatnya cesarean section yang sangat susah istilahnya ya, lebih susah daripada cesarean section biasa. Dan kami juga sering mendapatkan rujukan bekas seksio, terus habis diseksio perdarahan seperti kasus ini ya. Nah ini sebenarnya bagaimana sih kita tahu
ini habis SC, ini pada kasus placenta previa ya. Setelah SC sudah ditutup semua, lah kok ternyata masih perdarahan pervaginam. Ini apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita mau laparotomi? Rata-rata kebanyakan kasus gini banyak yang dirujuk ke kami sebenarnya. Nah ini perlu diketahui bahwa seksio itu nggak cuma sekedar seksio lahir gitu ya, terus menerima bayaran kayak katanya Prof. Ferry ya. Terus ya sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi ada namanya complex cesarean section. Kita memasuki era baru, yaitu era complex cesarean section. Sekarang di dunia lagi menjadi hot issue ini. Kenapa? Karena membagi tingkat kesulitan seksio cesarean menjadi 3 level. Level pertama sebenarnya SC biasa, tidak ada masalah, terserah mau karena malposisi, malpresentasi, terus bekas seksio 2 kali, terus fase previa. Ini bisa dilakukan di standar secara seksio secara standar, tapi hati-hati pada level 2 yaitu pada placenta previa, anterior, terus sangat preterm ya, terus bekas seksio yang lebih dari 3 kali, 4 kali, terus habis itu ada kecurigaan adanya adesi pada abdomen, itu juga merupakan hal yang lebih baik harus dipersiapkan karena dari rekomendasi yang membutuhkan 2 senior obgyn istilahnya seperti itu ya. Dan level 3 ini yang sering kami lakukan yaitu seandainya placenta previa dengan bekas seksio, placenta previa dengan varises, aderen atau placenta ketas spektrum itu direkomendasikan untuk dilakukan secara multidisciplinary team seperti itu. Ya, sebenarnya ini sekedar take home message secara singkat. Yang pertama, avoid unnecessary cesarean section ya, hindari seksio yang nggak perlu sebenarnya. Yang kedua, kalau bisa hindari seksio pertama kali pada anak pertama. Karena kalau pemainnya kata Dr. Manto, kata Prof. Heri, kalau saya sekali seksio untuk kehamilan berikutnya resiko tinggi dilakukan seksio cesarean. Terus untuk lokasi insisi mungkin perlu dipertimbangkan untuk high level dari low segment cesarean section. Jadi bukan di bladder flap pasti di atasnya, tapi paling tidak 2 jari di atas plica vesicouterina. Terus hindari untuk interlocking sutur atau veston atau apapun itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah kalau ada perdarahan walaupun minor, lebih baik dikontrol karena itu akan meningkatkan inflamasi dan malah menyebabkan perlengketan. Dan direkomendasikan untuk layer by layer untuk menutup abdomen sebenarnya, karena apa namanya diharapkan kalau umpamanya dengan layer by layer dengan apa namanya level penutupan yang berbeda, penyembuhannya berbeda dan menghindari untuk terjadi perlengketan. Dan ingat, sekarang kita masuk ini era cesarean section, jadi hati-hati, terutama kasus-kasus placenta previa dengan bekas seksio, ini lebih baik dilakukan tindakan oleh multidisciplinary team. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak pada Dr. Lucy atas mungkin ya penjelasan singkatnya. Nah, kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Ini udah cukup banyak ini pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Mungkin yang pertama ya, ini untuk Prof. Eri mungkin ya Prof ya. Jadi ini ada pertanyaan Prof dari Dr. Antonius Bawono menanyakan bagaimana tindakan POGI pada oknum sejawat yang sering melakukan SC tanpa indikasi dan tanpa memandang usia kehamilan. Apakah wajib reschooling ini Prof kalau misalkan melakukan tindakan seksual tanpa indikasi ya? Atau mungkin salah satunya ya apa by request dari ibu. Mungkin ada ini Prof jawaban atau diskusinya Prof seperti apa? Ya, atau SC tanpa indikasi. Ya, saya sebagai dokter tua, dokter 3 jaman, ini harus mengingatkan ya bahwa cesarean itu ada indikasinya, jelas itu harus ada indikasinya. Jadi ada syarat, ada kontraindikasi, ada indikasi. Nah ini saya mengambil satu konsep yang sebenarnya sudah konsepnya dipikirkan secara formal dan hal yang positif, yang bagus yang harus diingatkan bahwa cesarean body request dibuat suatu definite ya, bahwa pasien adalah dengan keinginannya sendiri, tidak ada indikasi, tidak dalam keadaan infartu lah ini. Kemudian, nah ini haknya dokter di sana bisa mengambil sikap bahwa dia tidak setuju. Ini harus saya ingatkan ya.
Saya kasih contoh ya, karena saya melihat ini, yaitu waktu saya bulan Desember ke Taiwan, ya, saya bersama dekan. Apa yang saya lihat sih? Jadi saya dengan host senior di delivery roomnya itu ada 4.000 pasien ya yang dalam keadaan in labor, dan semua pasien itu adalah hasil IVF, dan umurnya saya lihat status di atas 40. And then it is coming by my questions. What happened by this all patient? Itu ternyata adalah persalinan pervaginam. Dia memakai continuous monitoring. Izinkan saya tidak akan menolak hati nurani saya. Saya rasanya kok, aduh, maaf kalau umpamanya saya mengeluarkan suatu statement. Kalau di Indonesia ini sudah sesar ini sudah, tidak pernah ditanya lagi. Apalagi saya mengutip kata-kata dari Prof. Yudi, Ketua POGI. Generasi sekarang mungkin bangun tidur yang di bagian hulu itu sudah berpikir, ini apa yang bisa diseksi, apa yang bisa diseksi. Jadi saya kalau pertanyaan mengenai itu, mohon maaf, saya harus menjawab seperti itu, ya. Tetapi saya juga tidak mengingkari realita yang ada. Coba dilihat dari BPJS kita. Sesar itu berapa sih itunya kosnya? Malah lebih rendah dari apa? Sirkumsisi ya kan? Apalagi yang pervaginam. Nah, itu memang itu realita yang kita hadapi. Itulah kita harus perjuangkan. Mudah-mudahan harapan kita di waktu sekarang ini ada perubahan semua. Ya. Mudah-mudahan demikian. Ya, kita juga melihat dimensi hak dan kewajiban. Kewajiban kita lakukan, tapi hak kita juga harus diperhatikan. Saya bisa menjawab sampai di sana aja, teman-teman. Saya berterima kasih. Ya, baik. Ya, sudah jelas ya Prof, bahwa memang dari profesi tetap kita tidak memperbolehkan ya Prof melakukan PSC tanpa indikasi. Seperti itu. Kami berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin untuk Dr. Rozi. Terkait AUB karena BSD, kira-kira tanda atau keluhan paling khas atau yang paling ditemukan apa ya dok? Gitu. Ya, ya itu tadi. Memang em, kita tuh banyak yang underreported ya. AUB apakah memang karena bekas seksio atau tidak. Dan bahkan untuk melihat sebuah niche-nya itu bagus atau tidak, pemeriksaannya itu tidak cukup sekedar Western transvaginal. Harus diberikan gel atau diberikan gel di intrauterusnya, baru kita akan bisa melihat bagaimana kualitas skarnya, berapa tebalnya, dan tidak cuma dilihat dari longitudinal, sagital, tapi juga dilihat dari transversal untuk mengetahui seberapa luas volumenya bahkan. Em, Memang kalau kita lihat rata-rata AUB sekarang itu lebih banyak dengan bekas seksio, yang menjadi pertanyaan adalah jangan-jangan memang angkanya memang tinggi sekali. Dan jangan-jangan memang bekas seksio akhir-akhir ini memang selalu bermasalah. Apakah karena memang global warming, ataukah memang karena apa namanya kualitas penyembuhannya nggak bagus, atau kualitas jahitan, atau bahkan kualitas alat yang digunakan juga mungkin berpengaruh seperti itu. Memang salah satu target penelitian kami yang mau kami lakukan adalah kita mau melihat bagaimana kualitasnya. Angka seksio kita tinggi sekali. Nggak jelas angkanya berapa. Mungkin saya cukup yakin ini lebih dari 60% sebenarnya. Tapi yang AUB banyak sekali. Bahkan apa namanya untuk mengetahui bahkan masalahnya adalah dengan kadang kalau dengan pemberian apa namanya KB ya, pemberian KB seperti itu, mayoritas rata-rata kan apa namanya keluhannya membaik rata-rata. Mungkin apakah dikarenakan KB-nya itu memberikan menyebabkan vaskularnya lebih vasokonstriksi di skarnya, mungkin itu bisa terjadi. Masih banyak misteri yang perlu digali, Pak. Saya masuk sedikit ke sini. Ya, silakan Prof. Ya, Dr. Rosi ini menarik sekali, betul ya. Itu sebenarnya yang Anda presentasikan tadi adalah secara filosofi, itu one healingnya itu di situ. Jadi penyembuhan dari sesar itu, bagaimana supaya jangan terbentuk niche,
Salah satu diantaranya tadi cara menjahitnya harus endometrial free. Endometriumnya memang harus nggak boleh kejahit, itu satu. Kemudian yang kedua juga ini Dokter Rosi, tadi Anda bagus sekali yang penelitiannya orang Belanda apa Cina ya, tapi paper yang saya baca yang dari Cina itu yang disebut RMT itu, singkatan dari residual myometrial thickness. Jadi di Cina itu dia pakai sampel 607 saya lihat. 607 sampelnya post cesarean ya, 2 months later after cesarean itu pakai transvaginal diperiksa itu. Nah, panjangnya, tebalnya myometrium itu tipis apa tebal. Kalau tipis itu sebentar lagi ya jadi CSD tadi. Nah, hanya sekarang tepatnya itu angkanya berapa yang disebut tipis. Kalau penelitian mereka itu saya lihat 3 cm plus minus SD sekian. Nah ini memang kita butuh penelitian Rosi. Mungkin kita bisa meneliti dari sini. Habis yang post cesarean kita 2 bulan kemudian kita lihat itunya apa namanya scar quality-nya dengan transvaginal. Nih, Ya, baik. Dok, mungkin sejalan ya dok, ini juga ada pertanyaan di bawah terkait eh, bagaimana kualitas benang ya untuk penjahitan uterus itu sendiri, kemudian hubungannya dengan kejadian akreta, kemudian jenis benang apa yang baik digunakan, kemudian bagaimana jika menggunakan benang yang tidak diserap untuk penjahitan uterus ini. Mungkin bisa sekalian diberikan dok, mungkin jawabannya untuk pertanyaan ini. Benang yang tidak diserap. Iya, jadi ini ada pertanyaan, bagaimana rekomendasi penjahitan uterus dengan menggunakan benang yang tidak diserap. Kemudian kualitas benang yang dipakai yang baik itu seperti apa? Kemudian hubungannya dengan angka kejadian akreta itu seperti bagaimana dok terkait dengan penjahitan uterus ini? Ya, mungkin sekedar cerita ya, ada perbedaan. Kebetulan saya pernah melakukan tindakan di luar. Menariknya adalah di luar itu nggak pernah pakai monofilamen yang long absorbable ya. Justru malah di luar itu pakai multifilamen yang long absorbable. Jadi benangnya apakah harus monofilamen, apakah multifilamen, yang penting long absorbable sebenarnya karena hubungannya dengan apa tension strength-nya itu sama apa apa ya? Ada istilahnya tuh ada tension strength untuk jangka awal sama jangka mediumnya. Tension strength teman untuk saya itu saya lupa istilahnya apa. Itu kalau itu yang perlu diperhatikan bahwa dan kita rata-rata di nasional pakai monofilamen ya. Saya tuh malah tahunya tuh pas operasi di luar, saya kaget karena saya menutup uterus menggunakan multifilamen. Multifilamen yang long absorbable. Jadi em, nggak ada masalah. Cuma kalau yang nggak diserap, kok saya jujur kurang membaca. Cuma kalau nggak diserap, bayangan saya mungkin kalau resiko untuk nyerinya mungkin lebih tinggi ya mungkin ya. Karena tension strength-nya nggak terlalu berpengaruh, mungkin akan lebih nyeri mungkin ya bayangan saya. Oke, terima kasih. saya masuk di sini. Ya, ya Dokter Rosi ini tertarik sekali saya membandingkan dengan yang zaman dulu ini kan memang dokter 3 zaman. Dulu itu, tapi betul yang Anda presentasikan tadi ya, layer by layer itu betul itu. Kemudian hindari yang interlocking ya. Betul. Nah, mengenai benang kita dulu masih ingat itu. Layer by layer peritoneum dengan plate. Kemudian fasianya baru dengan kromik. Gitu. Sekarang kan benang itu kan sudah punah itu. Tapi ya alhamdulillah plasenta kereta dulu loh ya. Jadi dekade 80-an, dekade 90-an masih sedikit atau mungkin belum terungkap. Tapi itu prinsipnya. Hanya tetap ya Prof. Dikman, Prof. Lila itu mesti penekanannya itu endometrial free. Hindari jahitannya itu mengenai endometrium. Kan sebab tadi dari gambarnya Dr. Rossi logis sekali kan. Nis itu naik ke atas keluar, makanya jadi bukan akreta lagi ya, per kereta, placenta apa, kereta malam aja yang ada itu, sampai dia keluar. Ya demikian itu. Ya, baik, terima kasih.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Indi. Mungkin itu sudah sempat disinggung dokter Rozi saat saat pemateri tadi bahwa di manakah tempat institusi SBR yang paling bagus? Kemudian apakah ada perbedaan antara yang impartu dengan yang tidak impartu? Mungkin bisa dijelaskan lagi dok. Gitu. Ya, Ya. kalau lokasinya itu memang tadi mungkin saya sudah jelaskan bahwa hindari untuk institusi yang terlalu bawah ya. Terserah mau belajar developer atau tidak, cuma institusinya jangan di bawah, istilahnya seperti itu. Ini menjadi sebuah tren di mana? Di Brasil. Di Brasil itu kalau terjadi akreta itu rata-rata tuh yang parah ya, sampai ke bawah sampai ke cervix. Ternyata ada tren yang berbeda di Brasil itu di mana mereka itu suka seksio bikini line. Jadi dengan insisi suprasimfisis ya, terus pas suprasimfisis di pubisnya situ terus sedikit dinaikkan apa namanya? Insisi fasianya. Jadi kulitnya di atas simfisis dipisahkan antara fat sama fasianya, terus isinya agak di bawah dia, di sekitar 3 jari di atas simfisis sampai ke uterusnya itu terlalu bawah ya. Dan rata-rata outcome-nya ya itu tadi, akretanya itu besar sekali. Tapi kalau insisi di atas, harapannya miometrium sama miometrium. Mungkin lokasi tepatnya mungkin sekitar 2 jari di atas plica vesicouterina. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak infarto kita lihat di atas plica vesicouterina. Kalau seandainya pas infarto hati-hati. Ini yang agak tricky karena pasti ada perubahan dari apa namanya? Perubahan dari segmen bawah uterus ya. Mungkin saya bisa bilang mungkin ambil area ya sekitar 1 jari di level dari ligamentum sacroterina mungkin ya. Apa ligamentum rotundum 1 jari kan. Jadi kita rotundum kita ambil tarik tarik garis imajiner antara rotundum baru 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 nempel sama uterus. Nah itu 1 jari di bawah situ tempat insisinya untuk upper segmen cesarean section. Ya, Dokter Rosi itu kan oleh-oleh dari Hans ya. Waktu Hans ke sini ini sesuai sehubungan dengan pertanyaannya Dokter Indi itu bahwa irisan sesar itu harus diperhatikan pada pasien yang in labor dengan labor ya. Masalah kita ini kan masih banyak pasien yang dirujuk dalam keadaan infartu, ya mungkin sudah partus kaset atau apa ya, partus lama. Nah, jadi di sini lokasi irisannya itu dari pesannya itu tadi ada itu di slide terus ada 4 poin. Irisannya itu jangan terlalu bawah memang, betul ya. Jadi kira-kira harus pada sedikit di atas segmen bawah rahim, di atasnya. Kan kalau uterus dalam keadaan tidak hamil itu ada ismus uteri, ada korpus. Begitu hamil pada 28 minggu, yang ismus itu akan menjadi SBR. Ya. Nah ini mungkin harus di atasnya sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, hindari kalau bisa sesar itu pada primigravida ini ya. Sebab selanjutnya itu sudah betul yang dibilang William Obstetrics, one cesarean so always cesarean. Kemudian yang ketiga juga gimana ini? Apakah single apa double layer ya? Tadi dari itu kita lihat dari slide nitrotrosin. Memang yang single layer itu lebih potensial ya menyebabkan ini akreta dibandingkan double layer. Jadi zaman saya dulu ya double layer, tapi tetap prinsipnya tuh seperti Prof. Suwarno itu endometrial free dia. Nah kemudian yang keempat apa tadi ya? Ya plus cesarean memang ya indikasinya untuk akreta jadi tinggi. Ya, terima kasih. Ya, baik, menarik sekali ya, Prof. Dokter. Mungkin saya bisa tanya juga sedikit nih, Ter. Mungkin banyak juga yang bertanya terkait dengan masalah di mana kita harus melakukan insisi yang paling baik untuk cesarean delivery ini. Kemudian untuk menghindari mungkin terjadinya terlalu bawah, apakah bladder fat saat ini masih perlu dilakukan atau tidak? Ataukah sebaiknya memang kita
melakukan cesarean section itu tanpa membuka bladder flap, tanpa melakukan bladder flap, kemudian kita langsung melakukan insesi di atas dari pelika vesika uterina sendiri. Mungkin dokter Oci ada eh, jawaban atau mungkin insight ya dok terkait dengan ini. Ya, bladder flap. Termute ternyata. Sebenarnya apa rekomendasi bladder flap atau tidak secara guideline di RCOG itu tidak ada ketentuan khusus untuk bladder flap-nya sebenarnya. Terserah mau bladder flap atau tidak, mungkin pada intinya kalau seandainya pun bladder flap, tetap insisinya yang jangan dibaliknya buli ya, karena itu berarti kita ngambil low sequence cesarean section. Tapi kalau seandainya kita tidak bladder flap di atas pelika vesicouterina, mungkin untuk identifikasinya lebih bagus. Terus yang kedua, kalau seandainya kita melakukan bladder flap, otomatis area bawah itu area peritoneum fold-nya itu atau space-nya dari vesicouterine space itu akan ada mungkin ada minor bleeding ya karena ada arteri vesikalis cabangnya yang ke vesika dan lain sebagainya yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau seandainya ada perdarahan mungkin perlu dirawat perdarahannya ya karena kalau tidak dirawat perdarahannya akan meningkatkan resiko terjadinya ini adhesion formation. Baik, pada intinya sebenarnya menghindari bully ya dok ya. Iya. Baik, ini nih waktunya juga udah kurang 10 menit, tapi masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya gabungkan saja ya dok pertanyaannya yang agak mirip-mirip. Ini ada pertanyaan juga terkait dengan resiko kejadian ruptur uteri bila dibandingkan dengan lama seksionya, maksudnya untuk kehamilan yang selanjutnya itu seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan eh, waktu post cesarian sebelumnya, kemudian apakah sebenarnya ada indikasi medis yang pasti terkait dengan apakah kalau misalkan kehamilan kurang dari 2 tahun itu harus dilakukan SC atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau misalkan bekas SC-nya itu sangat tipis, bagaimana eh, cara menjahitnya agar bisa dilakukan layer by layer, seperti itu dok. Mungkin itu satu satu jenis pertanyaan ya, mungkin bisa dijawab. Ya, em, yang pertama apa tadi supaya kalau seandainya tipis tadi Iya, bagaimana cara menjahit untuk layer by layernya dok. Kemudian setelah itu bagaimana kaitannya kejadian ruptur uteri pada bekas SC terkait dengan lama SC-nya. Kemudian juga apakah SC kurang dari 2 tahun tuh harus eh, untuk kehamilan selanjutnya harus SC lagi atau tidak? Seperti itu dok. em, di, di William itu pernah menyebutkan bahwa healing proses dari uterus itu antara 6 sampai 18 bulan ya. Dan di William juga menyebutkan bahwa insiden untuk terjadinya ruptur uteri itu sekitar 1,3 kali lipat pada pada VBAC pada bekas kalau intervalnya kurang dari 2 tahun seperti itu. Cuma ada fenomena yang menarik sebenarnya. Kalau kejadian ruptur ataupun jarak terlalu dekat, ada kejadian menarik bahwa di Inggris itu mereka care banget masalah bekas seksio. Bahkan mereka sendiri melakukan induksi persalinan pada bekas seksio dengan catatan skarnya tebalnya harus berapa lebih dari berapa lebih dari 1 senti atau seperti itu dilihat sebenarnya di Inggris itu. Dan mereka sebenarnya kualitasnya itu sangat dijaga. Makanya itu kalau apakah resiko ruptur apa tidak, saya sangat merekomendasikan untuk mengukur scar thickness ya pada kehamilan. Terutama kalau usia kehamilan sudah memasuki 32 minggu, kalau seandainya dari scar thickness-nya itu kurang dari 1 mili, ya 1 mili, itu resiko rupturnya kalau VBC mungkin lebih tinggi, mungkin lebih tinggi. Terus yang kedua untuk bagaimana kalau seandainya ada defect di situ ya, ada defect di SBR, ada apa yang bisa kita lakukan? Ini yang sering jadi masalah. Kalau seandainya memang tidak ada keluhan, sebenarnya pasien tidak ada keluhan, mungkin insisinya agak di atas, oke lah, tidak ada masalah ya. Jangan di bawahnya lagi atau di tempat yang sama, karena kalau di skar yang sama pasti nggak nutupnya seperti itu. Mungkin insisi di atasnya. Terus yang kedua, kalau seandainya sudah bekas ICU 2 kali, terus setelah itu ada scar defect di situ, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang sebenarnya agak tricky ya, karena sekarang itu ada teknik baru untuk melakukan flap uterus.
flap uterus itu menyambung uterus, bukan end-to-end anastomosis, karena kalau seandainya ada defect di situ, kita insisi di end-to-end anastomosis pasti nggak nutupnya. Sehingga konsepnya berbeda dan mungkin akan panjang menjelaskan di sini. Saya ada video dan ada sebagainya karena kita sendiri melakukan. Cuma panjang untuk menjelaskan step-stepnya. Cuma kalau seandainya ya itu tadi kalau ada defect, insisinya jangan di area situ, mungkin ambil area atasnya. Yang nggak enaknya adalah kita akan membuat defect scar baru. Memang seperti itu. Tapi kalau memangnya kalau kami yang kami lakukan sebenarnya kami kalau mendapatkan area defect yang luas kami melakukan sekalian rekonstruksi uterus dan kita melakukan flap uterus seperti itu dokter Rita. Mungkin kalau flapnya nggak ada waktu untuk jelaskan panjang soalnya. Dokter Rosi, Ya, iya bro. saya usul coba slide Anda bisa ditampilkan lagi yang terkait dengan perawatan hemostasis tuh. Itu kan ada 1, 2, 3 itu penting sekali kan. Sebab walaupun perdarahannya sedikit tuh jangan di ini, nah, harus dikasih perhatian. Sebab itu kan inflamasi kan. Saya Iya setuju. nih bro. Ini bro ya. Ya, gitu ya. Inadequate hemostasis. Nah, ini menyebabkan inflamasi. Ya. Ya. Locking Stewart kita sudah itu ya. Kemudian very low tadi. Kemudian incomplete closure of uterine wall. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa wound healing itu harus terjadi dengan baik ya. Tadi kan diantaranya inflamasi, kemudian terakhir retro retro recovery. Jadi dia menyembuh dengan bagus. Di antara ini juga tergantung dari faktor maternalnya, nutrisi juga. Jadi ini slide-nya Dr. Rosi mengingatkan kita lagi bahwa perdarahan itu jangan diremehkan. Sebab itu akan meninggalkan the quality of wound healing-nya itu. Ya, begitu Dr. Pur. Ya, baik. Terima kasih. Mengingat ini waktunya sudah kurang 7 menit lagi ya, dan masih banyak pertanyaannya. Apakah ini mungkin saya coba gabungkan lagi beberapa pertanyaan yang dekat. Ini ada juga pertanyaan dok terkait dengan keloid pada bekas sektiu. Apakah ada hubungannya dengan perlengketan pada operasi yang selanjutnya? Karena menurut penanya bahwa beberapa pasien dengan keloid itu cenderung lebih terjadi perlengketan pada operasi sesar yang selanjutnya. Kemudian juga ini ada pertanyaan terkait dengan jika insisinya 2 cm di atas prikat, tentunya uterusnya lebih tebal dan perdarahannya agak lebih banyak. Mungkin ada cara bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Dan Ya. kemudian mungkin ini ada lagi satu pertanyaan terkait dengan myomectomy. Apakah ada tips untuk teknik myomectomy terutama di korpus anterior untuk mencegah kejadian dari resiko dari cesarean delivery. Ya. Yang pertama ini kita harus bahas anatomi ya, secara anatomi tentang vaskular ya. Kalau insisinya lebih atas, itu bagaimana? Apakah risiko perdarahan? Ya pasti berdarah. Kan kita insisi myometrium. Targetnya adalah kita mengambil justru darah lebih banyak itu merupakan kabar yang bagus. Berarti vaskularisasinya bagus. Harapannya healing prosesnya bagus. Bagaimana cara mengatasinya? Konsepnya adalah uterus dibagi menjadi area atas itu dibagi rata-rata vaskularnya dari arteri uterina dari lateral dari uterus. Dia masuk itu sejajar sekitar di bawahnya 1 cm di bawahnya rotundum. Jadi kalau kita melakukan sisi di situ, kalau melebar ke lateral pasti akan robek dan berdarah. Ya tinggal diklaim aja sebenarnya kan. Terus yang area kolpoterus atau SPR bagian bawah pasti akan berdarah, tinggal diklaim ringtang aja sebenarnya itu cukup kok. Lalu kita akan melakukan penjahitan dan ini saya juga tertarik, saya ingat ada penelitian membandingkan antara one layer sama two layer. Dari penelitian tersebut ada yang menyebutkan bahwa penelitian two layer itu lebih banyak perdarahannya, tapi banyak perdarahannya sekitar 150 cc. Ya, lebih banyak 150 cc ternyata. Ya, 150 cc masih tidak ada masalah. Yang penting kita tahu apa yang kita sumber vaskularnya di mana.
bagaimana cara menjahit seperti itu sih. Itu yang jadi krusial. Kalau bahkan dengan mioma uteri ya. Kalau mioma uteri kecil nggak ada masalah. Cuma yang kompleks mioma uteri mungkin yang ukurannya lebih dari 10 cm itu kita harus paham tentang konsep vaskular dari uterus dari S1 vaskular. Kalau akreta, biasanya kuliah akreta saya jelaskan tentang S1, S2 ya. Kalau seandainya dia lebih bawahnya ke S2, kita harus ngambil arteri vesikalis, arteri uterina, arteri. Jadi sebenarnya itu juga terkait dengan topografi. Gimana caranya ya sebelum kita melakukan myomectomy, kita ligasi dulu. Di sini kita kalau mau ada hamil dengan mioma uteri, asal lokasinya itu di atas serviks ya, itu kita jahit dulu area bawah. Jadi setelah bayi lahir, kita lakukan penjahitan di kolpoterus, cervix, anterior, tergantung lokasinya. Kalau anterior kita cervix anterior sama lateral dari uterus untuk memblok vaskular, lalu kita melakukan myomectomy. Itu sih ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi tergantung lokasi dan ukuran sebenarnya. Vaskular kontrolnya apa? Apalagi sudah ya. Boleh, Prof. Jadi, jadi ini kita sharing. Jadi wanita yang post cesarean yang kemudian terus menjadi hamil lagi ya. Nah, ini kita memang harus being aware, jadi harus waspada ini. Pertama pada waktu, jadi tadi ini pesannya Dr. Sul, Dr. Rossi, itu kan dalam pelatihan itu selalu mengingatkan kalau post cesarean dengan amenorrhea aja, plano tes positif itu sudah harus transvaginal ditegaskan itu. Apakah kehamilannya betul gestational sac ada di endometrial thickness, kemudian ada dilihat squilenya itu dekat bladdernya itu ya. Kemudian setelah berangkat tambah besar kehamilannya, tetap jangan lupa diulang-ulang lagi dengan suatu anamnesa aja ke pasiennya ya. Seksio yang dulu itu indikasinya apa? Itu penting tuh megang peran. Jangan-jangan waktu selama misalnya ya, sudah pindah dari sini ke sini ke sini akhirnya di SC. Tapi ada juga yang sekarang yang sedang populer indikasinya KPP. Ini KPP betulan apa KPP yang tidak betul? Kalau KPP betulan ya kita harus waspada bahwa itu adalah ascending infection. Jadi ini ada infeksi di sini. Jadi kita sudah memikirkan tadi yang panjang lebar oleh Dr. Rossi, quality scar-nya ini. Sehingga nanti terus kehamilan membesar pada hari hanya sudah menyadari bahwa nanti ini ya untuk apa VBAC ya, vaginal birth after cesarean mungkin sudah tidak bisa lagi ya. Sebab saat ini aja sudah tidak pernah ada yang ada SC. Kemudian yang kedua ya ini tadi dengan menyadari bahwa nanti ini SC kapan, kita sudah harus inilah, sudah harus waspada. Jangan sampai mau ngiris sudah ada ini HP masuk. Dok, di sini sudah siap dok. Maksudnya di rumah sakit yang lain itu loh. Jadi sudah tidak memikirkan ke sana. Jangan sampai, tetap harus yang ini secara etik dan moral ya, ethical principle of professional doctor itu willingness kita itu ada pada pasien, keberpihakan kita pada pasien. Terima kasih. Baik, mengingat keterbatasan waktu yang udah pukul 10.59, mungkin saya izin memohon maaf kepada para teman saya sekalian yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab. Nanti saya izin mungkin untuk dari panitia atau dari Pogi bisa menampung pertanyaannya, mungkin nanti kami serahkan ke narasumber yang bisa dijawab secara offline. Kemudian saya izin untuk mengutip dari Dr. Ardian. Bagus sekali dok, kata-katanya dok, saya izin membacakan. Mengurangi angka SC bukan hanya tanggung jawab SPOG, namun juga tanggung jawab vaskes, pasien dan keluarga, serta sistem kesehatan. Dibutuhkan komitmen yang baik, yang luar biasa untuk vaskes sendiri dan juga untuk teman sejawat kalian untuk menekan angka SC, meskipun tantangannya sangat besar dok. Karena ya memang ini butuh simultan ya, simultan dari semua pihak. Kemudian mungkin ada usulan ya dok untuk ditambahkan
preventif bagi pasien pervagina yang mungkin tujuannya nanti dapat menurunkan angka stunting. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami berikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang kurang, jika ada yang baik bisa diaplikasikan untuk prakteknya para tamasya sekalian. Kami kembalikan kepada pembawa acara Dr. Seta. Oke, terima kasih Dr. Korota, Prof. Eri, Dr. Rozi sudah membawakan tema yang sangat menarik. Jadi mungkin akan berkelanjutan ada versi yang kedua karena pertanyaannya masih ada beberapa yang belum terjawab. Jadi tapi sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja Rabu minggu depan pukul 10 hingga pukul 11. Jangan lupa nanti sore hari ini maksimal untuk bisa mengakses LMS untuk bisa memulai pembelajaran sehingga dapat mendapatkan SKP dari Kemenkes. Terima kasih sekali lagi. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eri, Dr. Rozi, Dr. Korota. Terima kasih. Iya, Mas. Bye. I'm leaving. Bye.